Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Ya karena ini kan PPKM ini kan mau nggak mau terimbas ya untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan. Mereka selama ini mengandalkan jualan misalkan, otomatis dia punya omset turun, terus dia mau ngelirik kebutuhan, ya perhiasan jadi dilepas untuk dijadikan uang. Rata-rata begitu. Peningkatannya sampai berapa Pak? Peningkatan yang jual mas? Untuk jual kan sekitar ya 35%. Kita juga mau nolak juga kan aturannya pemerintah kan. Ya kita sebagai masyarakat biasa ini ya nurut aja sama pemerintah. Kalau diperpanjang ya mau buat apa kita kan, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Soalnya dagangan sepi, nggak bisa ini ngelanjutin anak sekolah di pondok pesantren, nggak bisa nerusin, nggak bisa biayain, sepi dagangan kayak gini, dapat 6.000 perak. Pegawai wira swasta ya apa sebagaimana aturan pemerintah kita turut. Namun yang kita harapkan COVID ini bisa berlalu biar semua aktivitas kegiatan kita bisa normal. Kalau situasinya seperti ini, kita harus mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft. Umpama softnya itu gini. Makannya boleh, nggak boleh aja. Warung boleh makan. Tapi kita akan kasih peringatan, kalau kamu ngayal tak cabut kan enak itu. Tak tutup. Jadi kita mesti belajar. Tapi makanya bisa diatur kok. Umpama nun sewu ya, saya tiap hari keliling sepedaan. Aku yura tegel mas. Bagaimana orang jualan warteg pecel, terus kemudian yang duduk di situ hanya sekian orang, mohon maaf, yang mungkin dia kerja harus pagi, abang becak di situ, teman-teman ojol di situ. Mereka tidak bisa, saya mau beli makan di mana Pak? Wong saya ini orang keliling gitu. Saya pikir-pikir ya benar juga. Terus saya punya pikiran, lah kalau mereka jualannya itu katakan ya di trotoar, yo wes mangan nang trotoar dibatasi 2 meter, dikai silang-silang, makanya di sini. Lebih dari sini nggak boleh lagi kan? Ya. Itu kompromi yang bagus menurut saya. Ya. Menurut saya itu bisa menjadi kompromi yang bagus. Umpama malnya boleh dibuka nggak apa-apa dibuka, tapi ketat loh ya. Kalau kamu nggak pakai masker jaraknya gini nggak dibatasi tak tutup, gitu. Tak tutup betul. Gitu. Jadi sebenarnya ini ada cara-cara yang bisa dilakukan karena ya jeritan mereka berat. Atau barangkali tetap aja PPKM seperti ini nggak apa-apa. PPKM kenceng semuanya, terus kemudian didata, disiapkan tadi itu kekuatan-kekuatan yang bisa dipakai untuk membantu mereka agar mereka tetap tinggal di rumah. Apa bantuan, gak ada yang lain. Pilihannya pada itu. Di luar itu rasa-rasanya akan ada respon yang mungkin menjadi sangat noise di publik. Tapi dari provinsi itu berat nggak Pak? Bantuan itu untuk provinsi berat nggak Pak pemberian bantuan itu? Provinsi malah belum menganggarkan. Karena kita tidak punya skenario ketika muncul varian Delta ini. Kita belum menganggarkan. Justru tadi kita cek ada kabupaten yang sudah, ada yang pusat sudah, jangan-jangan overlap atau jangan sudah cukup gitu. Nah, kenapa sekarang saya bicara dengan Kades, tadi bicara dengan para bupati, itu dengan asumsi agar kami bisa menyiapkan refocusing. Sekarang kami sudah nyiapkan senarionya itu. Ya berat sih, tapi kita harus. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. PPKM diperpanjang lagi. Kemarahan rakyat tak terelakkan. Kalau sudah tak mampu urus rakyat, mundur Pak De. PPKM diperpanjang hingga 6 September.
netizen. Perpanjang lagi. Hah, jual apa lagi ini? Dilansir suara.com, pemerintah resmi kembali perpanjang PPKM hingga 6 September 2021. Informasi itu disampaikan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil pencarian suarabogor.id, saat Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang PPKM, banyak netizen yang mengeluh. Seperti unggahan video Presiden Joko Widodo saat menyampaikan PPKM diperpanjang kembali, banyak netizen memenuhi kolom komentar akun Instagram Jokowi. Perpanjang lagi, jual apa lagi nih? Tulis akun Jordi Velano. Cuma bisa ngadu sama Allah, biar Allah memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Tulis akun Giwardani. Om Joko, turunkan lagi harga tes PCR. Timpal akun Rizky Kiting. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi kembali memutuskan bahwa PPKM diperpanjang kembali hingga 6 September 2021. Jokowi perpanjang PPKM level 4, 3, 2 untuk di Pulau Jawa, Bali. Informasi itu disampaikan pada Senin 30 Agustus 2021. Pada PPKM kali ini, untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Untuk wilayah di luar Jawa Bali juga terjadi perbaikan. Level 4 dari 7 provinsi menjadi 4 provinsi. Level 4 dari 104 kabupaten kota menjadi 85 kabupaten kota. Level 3 dari 234 kabupaten kota menjadi 232 kabupaten kota. Dan level 2 dari 48 kabupaten kota menjadi 68 kabupaten kota. Kemudian level 1 dari tidak ada kabupaten kota menjadi 1 kabupaten kota. Tidak hanya itu, dinilai tak sanggup atasi pandemi COVID-19, Adi Masardi. Mundur, cara cepat kurangi korban. Sebaran harian virus COVID-19 di Indonesia kini menembus angka 56.757 orang. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per Kamis 15 Juli 2021, kasus positif meningkat hingga totalnya sudah mencapai 2.726.803 orang. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia hari ini masih bertambah hingga sebanyak 982 orang. Total korban COVID-19 yang meninggal sudah tembus 70.192 kasus. Menanggapi hal itu, Adi Masardi mengatakan agar rakyat berdoa meminta kepada Allah SWT menyadarkan para pembesar negara untuk mundur dari jabatannya. Dikutip dari akun Twitternya @adimasardi, mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid ini menyebut solusi utama bangsa agar cepat mengurangi penyebaran dan selesai dari permasalahan pandemi COVID-19. Mundur, inilah cara cepat kurangi korban, cuit Adi Masardi sebagaimana dikutip seputar tangsel.com Jumat 16 Juli 2021. Saran doa rakyat Indonesia itu, sambung Adi Masardi, dinilai karena pemerintah sudah tidak sanggup mengatasi persoalan bangsa. Doa menyadarkan rezim. Doa yang paling pas bagi rakyat Indonesia adalah meminta kepada Allah SWT agar para pembesar diberikan kesadaran bahwa mereka sesungguhnya tidak mampu atasi persoalan bangsanya, urai Adi Masardi. Bahkan menurut Adi Masardi, doa menyadarkan rezim untuk mundur harus segera dilakukan agar tidak ada lagi korban berjatuhan akibat virus COVID-19 di Indonesia. Mau tunggu sampai angka korban berapa? Tandasnya. Sebelumnya dalam rapat paripurna dengan DPR RI Kamis 15 Juli 2021 kemarin, Sri Mulyani mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperbanyak doa di tengah situasi darurat COVID-19 di dalam negeri. Marilah kita semua terus memanjatkan doa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita atasi dengan baik. Ujarnya dalam persidangan 5 tahun 2020-2021 yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2020. Sri Mulyani memutuskan memangkas anggaran kementerian atau lembaga
dan tunjangan keuangan daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 31 triliun rupiah. Katanya pemangkasan tersebut ditujukan untuk menambah biaya penanganan COVID-19 di dalam negeri. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menaikkan anggaran kesehatan tahun ini dari 182 triliun rupiah menjadi 194 triliun rupiah, yang tujuannya juga untuk penanganan COVID-19. Namun begitu, realisasi anggaran kesehatan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN hingga 18 Juni 2021 baru sebesar 39,55 triliun rupiah. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.